Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Bagas meregangkan tubuhnya saat bus yang ia tumpangi akhirnya berhenti di terminal kecil desa. Udara sore di kampung halamannya terasa sejuk, berbeda jauh dengan panasnya kota. Sudah lama ia tidak pulang. Terakhir kali ia menginjakan kaki di desa ini adalah 2 tahun lalu, sebelum sibuk dengan kuliahnya di kota. Ia menarik napas dalam-dalam, menikmati aroma khas pedesaan yang bercampur dengan embusan angin sore. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah di desa ini. Rel kereta tua yang terbentang di pinggir desa. Rel itu sudah ada sejak zaman penjajahan. Meskipun masih digunakan beberapa kali dalam sehari, suasana di sekitarnya selalu terasa sunyi dan menyeramkan. Bagas berjalan menuju rumah orang tuanya, melewati jalan setapak yang diapit oleh pepohonan rimbun. Saat ia melintasi perlintasan kereta, rasa dingin tiba-tiba menyelimutinya. Ia mengabaikannya, menganggap itu hanya perasaan biasa setelah lama tidak pulang ke kampung. Namun, begitu sampai di rumah, ia langsung disambut oleh obrolan tentang rel kereta itu. Saat makan malam, ibunya mulai berbicara tentang sesuatu yang sudah tidak asing lagi di desa. "Bagas, kalau kamu pulang malam, jangan lewat rel kereta, ya?" Bagas menoleh dengan alis mengernyit. "Kenapa, Bu?" Ibunya melirik ayahnya sejenak sebelum menjawab. "Banyak yang bilang mereka lihat nenek tanpa tangan di sana." Bagas menelan suapannya, lalu tertawa kecil. "Ah, masa sih? Itu kan cuma cerita orang-orang buat nakut-nakutin." Namun, ayahnya tidak tertawa. "Kalau kamu gak percaya, itu urusanmu," katanya pelan. "Tapi jangan pernah menantang sesuatu yang kamu gak ngerti." Bagas hanya mengangkat bahu. Bagi orang-orang desa, cerita seperti ini sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tapi bagi Bagas, itu hanya mitos belaka. Mitos tentang nenek tanpa tangan sudah lama beredar di desa ini. Warga sering bercerita bahwa setiap kali ada orang yang melintasi rel di malam hari, kadang-kadang mereka melihat seorang nenek tua duduk di tepi rel. Awalnya, ia terlihat seperti wanita tua biasa. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, tangan nenek itu tidak ada. Orang-orang yang melihatnya sering mengalami kesialan dalam waktu dekat. Ada yang tiba-tiba sakit, ada yang kecelakaan, bahkan ada yang meninggal mendadak. Karena itu, sebagian besar warga tidak berani melewati rel itu saat malam tiba. Bagas mendengar cerita itu dengan setengah hati. Menurutnya, ini hanyalah sugesti orang-orang yang terlalu percaya tahayul. Tapi ia belum tahu bahwa sesuatu akan segera membuktikan kepadanya bahwa ini bukan sekadar mitos. Keesokan harinya, Bagas bertemu dengan teman lamanya, Rudi dan Dani. Mereka berbincang di warung kopi sambil mengenang masa kecil. Namun, obrolan mereka akhirnya berujung pada cerita rel kereta. Ada yang bilang, "Kalau kamu lihat nenek itu, jangan pernah menatap matanya," kata Dani. "Kenapa?" tanya Bagas, masih terdengar skeptis. "Karena kalau kamu tatap matanya, kamu bakal ikut dengannya," jawab Rudi dengan suara pelan. Bagas tertawa. "Ah, kalian ini masih percaya yang begituan? Udah tahun 2000-an, bro. Gak ada yang namanya hantu." Rudi dan Dani saling bertatapan, lalu tersenyum licik. "Kalau gitu, kita uji nyali aja," tantang Dani. "Nanti malam kita ke rel kereta." Bagas terdiam sejenak. Ia tahu bahwa ini bukan ide yang bagus. Namun, di sisi lain, ia ingin membuktikan bahwa semua ini cuma omong kosong. Dengan santai, ia mengangkat bahu. "Baiklah, kita lihat siapa yang bakal takut duluan." Rudi dan Dani terkekeh. Mereka tidak menyadari bahwa tantangan ini akan menjadi malam yang mengubah hidup mereka. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Jam menunjukkan pukul 11 malam, saat Bagas, Rudi, dan Dani berjalan ke arah rel kereta. Dari kejauhan, suara jangkrik masih terdengar, tetapi saat mereka semakin dekat ke rel, suasana mendadak berubah. Angin berhenti bertiup.
Suara jangkrik menghilang. Udara yang tadinya hangat mendadak menjadi dingin. Dani menelan ludah. Kenapa tiba-tiba jadi sepi gini? Rudi mencoba tetap santai, tapi Bagas bisa melihat bahwa ia juga mulai merasa tidak nyaman. Bagas menghela napas. Tuh kan, ini cuma sugesti kalian aja. Udah, ayo jalan terus. Namun, saat mereka semakin mendekati rel, mereka melihat sesuatu. Di tepi rel, duduk seorang wanita tua, dengan kepala tertunduk dan rambut panjang menutupi wajahnya. Bagas berhenti melangkah. Hatinya mulai berdegup kencang. Dani berbisik pelan. Astaga, itu neneknya. Bagas mencoba menenangkan dirinya. Tenang, mungkin itu cuma orang tua yang lagi istirahat. Namun, sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, wanita tua itu perlahan berdiri. Dan saat itu juga, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Tangannya tidak ada. Dani mundur selangkah. Gila, ini beneran. Rudi mencengkram lengan Bagas. Kita pergi aja, gas. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, nenek itu mulai melangkah ke arah mereka. Langkahnya lambat, tetapi semakin lama semakin dekat. Dan yang paling menyeramkan, ia tidak memiliki tangan. Bagas merasakan tengkuknya merinding. Ia tidak pernah percaya dengan hantu. Tapi yang ada di depannya sekarang jelas bukan manusia biasa. Dani mulai berlari. Lari, woi. Tanpa pikir panjang, Bagas dan Rudi langsung berbalik dan berlari secepat mungkin. Namun, saat mereka mulai berlari, terdengar suara kereta melaju dari kejauhan. Padahal, tidak ada kereta yang lewat malam ini. Udara malam semakin dingin ketika Bagas, Rudi, dan Dani berjalan melewati jalan setapak menuju rumah masing-masing. Mereka baru saja menghabiskan malam bersama di warung kopi dekat pasar, mengobrol sambil tertawa-tawa. Sama sekali tidak menyangka bahwa perjalanan pulang mereka akan berubah menjadi malam penuh teror. Di kejauhan, rel kereta tua terbentang sunyi. Biasanya, rel itu dilewati oleh beberapa kereta barang pada siang dan sore hari, tetapi pada malam seperti ini, seharusnya tidak ada kereta yang melintas. Namun, ketika mereka semakin dekat ke rel, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Angin dingin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Daun-daun kering bergelayutan liar di udara sebelum jatuh berhamburan di sekitar mereka. Dani berhenti melangkah dan melirik ke kanan kiri. Keningnya mengernyit. Kalian ngerasa gak sih? Tanyanya pelan. Bagas menghela napas. Ngerasa apa? Dani menelan ludah. Kenapa tiba-tiba jadi sepi gini? Saat mereka memperhatikan sekeliling, suara jangkrik yang tadi memenuhi malam tiba-tiba menghilang. Udara yang tadi terasa hangat kini berubah menjadi dingin menusuk tulang. Seolah-olah mereka baru saja memasuki tempat yang tidak seharusnya mereka datangi. Rudi merapatkan jaketnya. Gak biasanya kayak gini. Perasaan tadi masih rame suara jangkrik. Bagas hanya tertawa kecil. Meskipun dalam hatinya ia mulai merasa tidak nyaman. Alah, mungkin kita cuma kebawa sugesti aja. Katanya berusaha tetap santai. Namun, hanya dalam hitungan detik, mereka melihat sesuatu di depan sana, dan seluruh tubuh mereka langsung membeku. Di tepi rel, duduk seorang nenek tua berbaju lusuh. Rambutnya putih panjang, acak-acakan, jatuh menutupi wajahnya. Ia duduk membungkuk, seolah menunggu sesuatu. Bagas mencoba tetap berpikir rasional. Mungkin cuma warga desa, bisiknya. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh. Siapa yang mau duduk sendirian di tepi rel kereta pada jam segini? Rudi dan Dani mulai gelisah. Dani menelan ludah. Bro, gue gak enak perasaan. Bagas tetap diam, menatap nenek itu dengan waspada. Mereka bertiga berdiri terpaku di tempat. Tidak berani mendekat ataupun menjauh. Lalu, nenek itu perlahan mulai berdiri. Dan saat itulah, Dani menjerit pelan. Ketika nenek itu berdiri sepenuhnya, mereka melihat sesuatu yang tidak bisa diterima akal sehat. Tangan nenek itu tidak ada. Lengan bajunya kosong, menjuntai tanpa bentuk. Seolah-olah,
Tangannya telah terpotong habis. Bagas merasakan jantungnya mencelos. Keringat dingin mengalir di tengkuknya. Nenek itu mulai melangkah ke arah mereka. Langkahnya lambat, tetapi terasa tidak wajar. Seolah-olah ia tidak benar-benar berjalan, melainkan melayang sedikit di atas tanah. Dani mundur perlahan. "Gas, ini bukan manusia." Suaranya gemetar. Bagas ingin percaya bahwa semua ini hanya ilusi. Namun, tubuhnya terasa berat untuk bergerak. Dan saat itulah suara itu terdengar. Brak, brak, uung. Suara kereta melaju kencang terdengar dari kejauhan. Namun, tidak ada kereta di sana. Angin mendadak berhembus lebih kencang, menerbangkan debu dan daun kering di sekitar mereka. Dani menoleh ke kanan kiri dengan panik. "Bro, ada kereta? Mana keretanya?" Bagas tidak bisa menjawab. Ia hanya berdiri kaku, menatap nenek tanpa tangan yang terus mendekat. Dan sebelum mereka bisa melakukan apapun, nenek itu menoleh. Saat nenek itu menoleh, wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya bulan. Kulitnya pucat, matanya hitam pekat, tanpa bola mata. Mulutnya tersenyum aneh, menyeringai lebar seperti bukan manusia. Bagas merasakan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Senyum itu tidak seharusnya ada. Senyum itu seolah menertawakan ketakutan mereka. Dan saat itulah sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Nenek itu mengangkat lengannya yang buntung. Dan dari ujung lengan yang terpotong itu, darah hitam mulai menetes ke tanah. Dani menjerit histeris. "Astagfirullah! Lari!" Tanpa pikir panjang, mereka langsung berlari secepat mungkin. Saat mereka berlari menjauh dari rel, suara kereta yang tidak terlihat terus terdengar di belakang mereka. Brak, brak, uung. Angin bertiup kencang, membuat ranting-ranting pohon bergoyang liar seperti hendak patah. Bagas mendengar langkah kaki di belakangnya, tapi ia tidak berani menoleh. Di depannya, Dani dan Rudi sudah lebih dulu berlari menuju jalan utama. Namun, di sela-sela suara angin, Bagas mendengar sesuatu. Suara bisikan. Suaranya lemah, namun jelas. Dan bisikan itu berkata, "Kalian sudah melihatku." Bagas merasakan darahnya membeku. Begitu mereka sampai di perbatasan desa, suara aneh itu tiba-tiba menghilang. Udara kembali normal. Tidak ada suara kereta. Tidak ada suara angin. Hanya kesunyian yang menyisakan trauma dalam diri mereka. Mereka terengah-engah, menatap satu sama lain dengan wajah pucat. Rudi mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Gue gak mau kesana lagi." Dani masih mencoba mengatur napas. "Sama. Ini bukan mimpi, kan?" Bagas tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap kembali ke arah rel yang kini gelap dan sunyi. Apakah ini benar-benar sudah berakhir? Ataukah mereka telah membawa sesuatu bersama mereka? Sejak malam di rel kereta, hidup Bagas tidak lagi sama. Awalnya, ia berpikir bahwa semua hanya akan menjadi kenangan buruk, bahwa ia hanya perlu melupakan kejadian itu, dan semuanya akan kembali normal. Tapi ia salah, sebab teror baru saja dimulai. Malam itu, Bagas berusaha untuk tidur lebih awal. Namun, tepat ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, ia terbangun tiba-tiba. Tok, tok, tok. Suara ketukan pelan di jendela kamar terdengar jelas. Darahnya langsung berdesir. Jendela kamarnya menghadap halaman belakang. Tidak ada siapapun yang seharusnya berada di sana. Dengan napas tertahan, ia perlahan menoleh ke arah jendela. Di balik tirai yang sedikit terbuka, bayangan seseorang tampak berdiri di luar. Bagas membeku di tempat. Matanya menatap tajam ke arah bayangan itu. Ia tidak ingin percaya. Namun, siluet itu terlihat sangat familiar. Nenek itu masih dalam posisi yang sama seperti di rel. Masih tanpa tangan. Dan saat Bagas hampir kehilangan akal sehatnya, bayangan itu bergerak. Perlahan mendekat ke kaca jendela. Bagas melompat dari tempat tidur dan segera menyalakan lampu. Namun,
Begitu cahaya memenuhi ruangan, tidak ada siapapun di luar. Jendela tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda seseorang pernah berdiri di sana. Namun, saat ia mulai berpikir bahwa itu hanyalah hayalannya, "Kalian sudah melihatku." Sebuah bisikan lirih terdengar di telinganya. Dari arah jendela yang tertutup rapat, Bagas langsung berlari keluar kamar. Pagi harinya, Bagas menemui Rudi dan Dani di warung kopi desa. Saat ia tiba, kedua temannya terlihat pucat dan gelisah. Bagas belum sempat berbicara ketika Rudi tiba-tiba berkata, "Gas, lo juga ngalamin hal aneh, kan?" Bagas mengernyit. "Kenapa lo bisa ngomong gitu?" Dani menelan ludah, tangannya gemetar. "Semalam, ada yang ngetuk jendela kamar gue juga." Bagas langsung merinding. "Lo yakin itu bukan orang?" tanyanya pelan. Dani menggeleng, matanya penuh ketakutan. "Aku ngintip keluar, dan aku lihat nenek itu berdiri di depan rumah gue." Bagas menegang. Rudi menghela napas panjang. "Gak cuma itu. Barang-barang di kamar gue juga pindah sendiri. Gue taruh HP di meja. Pas gue bangun, HP gue ada di lantai. Layarnya mati total." Mereka bertiga saling berpandangan. Tak ada satupun yang berani berbicara. Mereka tahu, apapun yang mereka lihat di rel, telah mengikuti mereka pulang. Gangguan itu tidak berhenti di sana. Malam berikutnya, Bagas kembali mengalami mimpi buruk. Ia berdiri di depan rumahnya. Dalam mimpi itu langit tampak gelap dan sunyi. Tiba-tiba, ia melihat nenek itu berdiri di ujung jalan. Matanya kosong, wajahnya pucat, darah hitam menetes dari lengan buntungnya. Dan yang paling mengerikan, ia tersenyum. Lalu, dengan langkah lambat, ia mulai berjalan mendekat. Bagas ingin lari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ia hanya bisa berdiri dan menyaksikan nenek itu semakin dekat. Semakin dekat, dan saat wajahnya sudah hanya beberapa inci dari wajah Bagas, ia berbisik, "Kenapa kalian tidak pergi?" Bagas terbangun dengan teriakan. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Namun, saat ia menarik napas lega, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi, matanya menangkap sesuatu di sudut kamar. Bekas jejak kaki basah, mengarah ke tempat tidurnya. Keesokan harinya, Bagas, Rudi, dan Dani tidak tahan lagi. Mereka bertiga harus mencari tahu siapa nenek itu sebenarnya. Mereka bertanya kepada beberapa warga desa, tetapi kebanyakan orang enggan membahasnya. Hingga akhirnya, mereka menemui Pak Karyo, tetua desa yang mengetahui banyak cerita lama. Ketika mereka menyebutkan nenek tanpa tangan di rel, raut wajah Pak Karyo langsung berubah serius. Pak Karyo menghela napas panjang, menatap mereka dengan sorot mata penuh kekhawatiran. "Kalian sudah melakukan kesalahan besar," katanya pelan. Bagas menelan ludah. "Kesalahan apa, Pak?" Pak Karyo menatap tajam. "Kalian sudah melihat dia." Dani bergidik. "Nenek itu, siapa sebenarnya, Pak?" Pak Karyo diam sejenak, sebelum akhirnya berkata, "Namanya Mbah Surti." Pak Karyo mulai menceritakan kisah yang telah lama terkubur dalam ingatan orang-orang desa. Puluhan tahun lalu, ada seorang wanita tua bernama Mbah Surti. Ia adalah seorang penjual jamu keliling, yang setiap hari melintasi rel kereta untuk berjualan ke desa sebelah. Namun, suatu malam, saat ia berjalan di rel dalam perjalanan pulang, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ia terpeleset dan jatuh tepat di tengah rel. Dan sebelum ia bisa bangun, kereta datang dengan kecepatan tinggi. Mbah Surti tidak sempat menyelamatkan diri. Kereta itu menghantam tubuhnya, dan yang paling mengerikan, tangannya terpotong. Sejak kejadian itu, warga desa mulai melihat penampakan nenek tanpa tangan di sekitar rel. Ia sering terlihat duduk diam di tepi rel, seolah masih menunggu sesuatu. Beberapa orang yang lewat malam-malam mengaku mendengar suara tangisan lirih. Dan mereka yang cukup malang untuk melihatnya, mengalami gangguan yang tidak bisa dijelaskan. Pak Karyo menatap mereka bertiga dengan ekspresi serius. "Mbah Surti meninggal dengan cara yang mengerikan.
Arwahnya tidak bisa pergi karena dia masih terikat dengan tempat itu. Dani menggigit bibirnya. Terus, kenapa kita diganggu? Pak Karyo menghela napas. Karena kalian melihatnya. Dan sekarang, dia tahu kalian ada di sini. Bagas, Rudi, dan Dani saling berpandangan. Wajah mereka memucat. Mereka tahu ini belum berakhir. Dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah mereka harus membantu arwah Mbah Surti menemukan ketenangan. Namun, bagaimana caranya? Bagas, Rudi, dan Dani duduk di beranda rumah Pak Karyo, seorang tetua desa yang dikenal sebagai penjaga cerita-cerita lama yang sering dihindari orang-orang. Mereka bertiga masih merasa gelisah setelah mengalami gangguan aneh sejak kejadian di rel. Mereka tahu bahwa nenek itu bukan sekadar legenda. Dan satu-satunya orang yang mungkin bisa memberi jawaban adalah Pak Karyo. Namun, saat mereka menyebutkan nenek tanpa tangan, wajah Pak Karyo langsung berubah. Ia mendesah panjang, lalu menggeleng pelan. "Kalian gak seharusnya ke sana malam-malam," katanya dengan suara berat. Bagas menelan ludah. "Kami gak tahu kalau akan mengalami semua ini, Pak. Kami cuma mau tahu siapa dia sebenarnya." Pak Karyo menatap mereka satu persatu, seolah menilai apakah mereka cukup siap untuk mengetahui kebenaran. Lalu, dengan suara pelan, ia mulai bercerita. "Dulu, ada seorang nenek bernama Mbah Surti," kata Pak Karyo sambil menatap jauh ke arah rel yang membentang di balik pepohonan. "Ia adalah penjual jamu keliling. Setiap pagi, ia melintasi rel untuk pergi ke desa sebelah, menjajakan jamu buatannya." Dani mengangguk pelan. "Terus, apa yang terjadi?" Pak Karyo menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Mbah Surti hidup sendirian. Suaminya sudah lama meninggal, dan anak-anaknya merantau ke kota tanpa pernah kembali." "Dia orang baik?" tanya Rudi. Pak Karyo mengangguk. Orang-orang mengenalnya sebagai nenek yang rajin dan ramah. Meskipun sudah tua, ia tetap berjualan jamu untuk bertahan hidup. Namun, ekspresinya berubah suram. Tapi, takdir berkata lain. Suatu malam, hujan turun deras sekali. Saat itu, Mbah Surti baru saja selesai berjualan dan hendak pulang ke rumahnya. Ia melewati rel kereta seperti biasa, tetapi tanah yang licin membuatnya terpeleset. Saat ia mencoba bangun, roda kereta terdengar mendekat dengan kecepatan tinggi. Pak Karyo menutup mata sejenak, seolah kembali mengingat tragedi itu. Waktu itu, hujan deras, gak ada orang di sekitar rel. Mbah Surti berusaha bangun, tapi kakinya tersangkut di sela-sela bantalan rel. Bagas merasakan tengkuknya meremang. Sementara Dani dan Rudi mulai berkeringat dingin. Pak Karyo melanjutkan. Suaranya terdengar semakin berat. Kereta makin dekat. Dia berusaha berteriak, tapi gak ada yang mendengar. Dan saat itu, roda besi itu menghantamnya. Dan tangannya terpotong. Mbah Surti meninggal dengan cara yang mengerikan, kata Pak Karyo pelan. Ketika warga menemukannya pagi harinya, tubuhnya sudah tak bernyawa. Tapi yang paling membuat mereka takut adalah... Ia berhenti sejenak, lalu menatap Bagas dan teman-temannya dengan serius. Tangannya tidak pernah ditemukan. Dani langsung menelan ludah. "Apa maksudnya, Pak?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Karyo menghela napas. Sejak saat itu, orang-orang mulai melaporkan melihat bayangan Mbah Surti di sekitar rel. Mereka sering melihat nenek tua duduk di pinggir rel, seperti menunggu sesuatu. Tapi saat mereka mendekat, mereka melihat nenek itu tanpa tangan. Bagas merasakan bulu kuduknya berdiri. Jadi, penampakan itu benar-benar dia. Pak Karyo mengangguk. Arwahnya masih gentayangan karena dia meninggal dengan cara yang tragis. Mungkin dia masih mencari tangannya yang hilang. Bukan hanya satu atau dua orang yang mengaku melihat sosok Mbah Surti di rel. Banyak warga desa telah mengalami gangguan serupa. Ada yang melihatnya dari kejauhan, ada yang mendengar suara ketukan di jendela seperti yang dialami Bagas dan teman-temannya.
Bahkan ada seorang pria yang mengalami kecelakaan setelah melihat sosok nenek itu menyeberang rel di tengah malam. Ada yang bilang, kalau kamu melihatnya, kamu gak boleh menatap matanya langsung. Kenapa, Pak? Tanya Rudi. Pak Karyo menatap mereka dalam-dalam. Karena kalau kamu tatap matanya, dia akan tahu siapa kamu. Dan setelah itu, dia akan mengikuti kamu pulang. Dani membeku di tempat. Bagas merasa jantungnya mencelos. Sebab, mereka bertiga sudah melihatnya. Dan yang lebih buruk, mereka sempat melihat wajahnya secara jelas. Bagas menelan ludah. Kalau kami sudah melihatnya, apa yang akan terjadi? Pak Karyo menatapnya lama sebelum menjawab. Arwah yang tidak tenang akan selalu mencari perhatian. Kalian sudah melihatnya, berarti dia tahu kalian ada di sini. Dan kalau tidak dihentikan, gangguan itu akan terus berlanjut. Bagas dan teman-temannya saling berpandangan. Mereka sadar, Mbah Surti tidak akan berhenti sampai mereka melakukan sesuatu. Namun pertanyaannya, bagaimana cara menghentikannya? Pak Karyo berdiri, menatap mereka dengan ekspresi serius. Ada satu cara, katanya pelan. Mereka bertiga menelan ludah, menunggu dengan cemas. Kita harus mendoakan arwahnya di rel tempat dia meninggal. Dani langsung menggeleng. Pak, kami gak mau ke sana lagi. Namun, Pak Karyo tetap tenang. Kalau kalian tidak melakukannya, arwahnya akan terus mengikuti kalian. Bagas menggigit bibirnya. Ia tidak ingin kembali ke rel itu. Namun, jika mereka tidak melakukannya, Mbah Surti mungkin tidak akan pernah pergi. Dan gangguan itu akan semakin parah. Bagas menghela napas panjang, menatap teman-temannya. Kita harus melakukannya. Dani dan Rudi menatapnya dengan wajah pucat. Namun mereka tahu, tidak ada jalan lain. Sejak mengetahui kisah tragis Mbah Surti, gangguan yang dialami Bagas, Rudi, dan Dani semakin mengerikan. Bukan hanya sekadar ketukan di jendela atau mimpi buruk. Kini, nenek tanpa tangan itu mulai muncul di mana-mana. Di cermin, di sudut rumah, dalam mimpi mereka. Dan semakin lama, mereka merasa seolah-olah ia semakin dekat. Bagas sedang mencuci muka di kamar mandi ketika sesuatu yang dingin menyentuh tengkuknya. Ia mendongak ke cermin, dan seluruh tubuhnya langsung membeku. Di dalam bayangan cermin, ada sosok nenek tua berdiri di belakangnya. Tertunduk, rambut putih panjang menutupi wajahnya. Namun, yang membuat Bagas hampir berteriak adalah lengan bajunya yang kosong. Nenek itu tidak memiliki tangan. Bagas tersentak mundur, memutar tubuhnya dengan panik. Namun, saat ia melihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, cermin itu berembun dengan sendirinya. Dan perlahan, sebuah kalimat tertulis di kaca. Kenapa kalian kembali? Bagas langsung berlari keluar kamar mandi. Siang harinya, Bagas menerima kabar dari warga desa bahwa Rudi mengalami kecelakaan motor. Tanpa pikir panjang, ia segera menuju rumah Rudi. Dani sudah ada di sana. Wajahnya terlihat ketakutan. Rudi terbaring di kasur dengan luka gores di lengan dan wajahnya. Apa yang terjadi? Tanya Bagas. Napasnya masih tersengal. Rudi menggeleng pelan. Wajahnya pucat. Gue gak tahu, Gas. Gue cuma naik motor biasa. Terus tiba-tiba, setang motor gue kayak ada yang tarik ke kanan. Bagas dan Dani saling berpandangan. Dani menelan ludah. Jangan-jangan. Rudi mengangkat wajahnya. Matanya dipenuhi ketakutan. Aku sempat lihat dia, Gas. Sebelum motor gue jatuh, gue lihat nenek itu berdiri di tengah jalan. Dia ngeliatin gue. Bagas merinding hebat. Ini bukan kebetulan lagi. Malam harinya, Bagas mendapat telepon dari Ibu Dani. Suara wanita itu terdengar cemas dan panik. Bagas, bisa tolong ke rumah Dani sekarang?
Tanpa banyak bertanya, Bagas segera bergegas ke rumah Dani. Saat tiba di sana, ia melihat ibu Dani menangis di depan kamar anaknya. "Dani, kenapa, Bu?" Sang ibu menggeleng dengan wajah pucat. "Dia sakit, panas tinggi, tapi yang aneh, dia terus mengigau." Bagas perlahan melangkah ke kamar Dani. Dan saat ia melihat temannya itu, darahnya langsung berdesir. Dani terbaring dengan wajah basah oleh keringat. Tubuhnya demam tinggi, napasnya terengah-engah. Namun, yang paling membuat Bagas takut, ia terus menggumamkan sesuatu. Pelan, tetapi jelas. "Mbah Surti, maafkan kami, jangan ganggu kami." Bagas hampir mundur selangkah. Dani tidak sedang sadar, tapi mengucapkan nama nenek itu dalam tidurnya. Bagas merasakan bulunya berdiri. Arwah Mbah Surti tidak hanya mengganggu mereka dalam wujud nyata. Ia masuk ke dalam mimpi mereka. Malam itu, Bagas tidak bisa tidur. Ia duduk di kamar, menatap jendela dengan gelisah. Semakin lama ia memikirkan kejadian ini, semakin ia merasa bahwa nenek itu ingin mengatakan sesuatu. Tapi apa? Ia menutup mata dan mengingat semua yang dikatakan Pak Karyo. Bahwa Mbah Surti meninggal dengan cara yang mengerikan. Bahwa tangannya hilang. Dan bahwa arwahnya mungkin belum tenang. Bagas membuka matanya lebar-lebar. Mungkinkah Mbah Surti ingin mereka menemukan sesuatu? Sesuatu yang hilang. Tangannya? Keesokan paginya, Bagas menemui Rudi dan Dani. Kondisi Dani sudah lebih baik, meskipun masih tampak lemas. "Aku udah gak tahan lagi," kata Dani dengan suara serak. "Kita harus ngelakuin sesuatu, Gas." Rudi mengangguk. "Kita gak bisa terus dikejar-kejar sama arwahnya." Bagas menarik napas panjang. "Aku punya teori," katanya pelan. Dani dan Rudi menatapnya dengan serius. "Mbah Surti mungkin ingin kita menemukan tangannya." Dani membelalak. "Maksud lo?" Bagas menelan ludah. "Kita harus ke rel dan bicara dengannya." Rudi terlihat ragu. "Gas, kita udah hampir mati ketakutan kemarin. Lo masih mau balik ke sana?" Bagas mengangguk. "Aku yakin, kalau kita gak cari tahu apa yang sebenarnya dia mau, gangguan ini gak akan pernah berhenti." Dani menggigit bibirnya. Mereka bertiga saling berpandangan. Keputusan ini berisiko. Tapi mereka tahu, tidak ada jalan lain. Mereka harus kembali ke rel dan menghadapi Mbah Surti sekali lagi. Malam itu, langit mendung tanpa bintang. Hanya ada cahaya samar dari bulan yang tertutup awan, menciptakan suasana yang lebih mencekam. Bagas, Rudi, dan Dani berdiri di tepi rel bersama Pak Karyo dan beberapa warga desa yang berani ikut serta dalam ritual malam ini. Mereka tidak tahu apakah ini akan berhasil atau justru memperburuk keadaan. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus menghentikan teror Mbah Surti sebelum arwahnya menuntut lebih dari sekadar kehadiran mereka. Pak Karyo menyiapkan sesajen berupa bunga melati, kemenyan, dan air doa di atas sebuah nampan anyaman bambu. Di dekatnya, seorang warga tua memegang seikat daun kelor, dipercaya sebagai penawar energi negatif. Dani bergidik saat melihatnya. "Gue gak nyangka bakal seserius ini," gumamnya pelan. Rudi menelan ludah. "Lo pikir gimana? Ini bukan main-main." Bagas tetap diam, memandang rel tempat Mbah Surti kehilangan nyawanya. Ia bisa merasakan sesuatu di sana. Sesuatu yang belum pergi. Pak Karyo akhirnya berdiri di tengah lingkaran kecil yang mereka buat, lalu berkata, "Kalau ada yang gak kuat, kalian bisa mundur sekarang." Tak ada yang bergerak. Mereka semua sudah bertekad untuk menyelesaikan ini. Pak Karyo mengangguk pelan, lalu memulai doa. Saat ayat-ayat doa mulai dibacakan, awalnya tidak ada yang terjadi. Namun, beberapa detik kemudian, udara perlahan berubah. Angin yang sejak tadi berhenti berhembus, tiba-tiba mulai berdesir kembali. Namun, angin itu terasa hangat, seolah-olah ada sesuatu yang mulai berubah di tempat ini. Warga yang hadir mulai merapatkan barisan,
Beberapa di antaranya bergetar ketakutan. Dani berbisik, "Gue mulai gak enak perasaan, Gas." Namun, sebelum Bagas bisa menjawab, salah satu warga tiba-tiba berteriak, "Astaga, itu dia!" Semua mata langsung menoleh ke arah rel yang membentang gelap. Dan di sana, di bawah cahaya bulan yang samar, sosok Mbah Surti berdiri. Ia tidak bergerak, hanya menatap mereka dengan mata kosong. Namun, wajahnya kini terlihat berbeda. Tidak lagi menyeramkan, tidak lagi penuh kemarahan, melainkan penuh kesedihan. Seolah-olah, ia sudah siap untuk pergi. Pak Karyo tetap melanjutkan doanya, meskipun beberapa warga mulai mundur ketakutan. "Sari roh, mulihlah, wis wektune," katanya dalam bahasa Jawa halus. "Arwah Sari, pulanglah, sudah waktunya." Bagas memperhatikan bayangan Mbah Surti yang perlahan semakin samar. Matanya yang kosong kini terlihat lebih damai. Sebelum bayangannya benar-benar menghilang, ia menoleh ke arah Bagas, Rudi, dan Dani. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Lalu, perlahan, ia lenyap sepenuhnya. Begitu bayangan Mbah Surti menghilang, suasana di sekitar rel kembali normal. Udara yang tadi panas mendadak terasa lebih sejuk. Angin kembali berhembus lembut, membawa aroma melati yang samar. Semua orang saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Rudi menghela napas panjang. "Gila, apa ini berarti dia udah pergi?" Pak Karyo tersenyum tipis. "Aku harap begitu." Dani masih terlihat cemas. "Kalau dia belum pergi gimana?" Pak Karyo menepuk bahunya. "Kalau arwahnya sudah bisa tersenyum sebelum pergi, artinya dia sudah menerima takdirnya." Bagas menatap langit, merasa bebannya terangkat. Untuk pertama kalinya sejak malam di rel itu, ia bisa menarik napas dengan lega. Sejak malam ritual itu, tidak ada lagi yang melihat sosok Mbah Surti di rel. Tidak ada lagi suara ketukan di jendela. Tidak ada lagi bayangan di cermin. Dan yang paling penting, mimpi buruk mereka berhenti. Bagas, Rudi, dan Dani tahu, Mbah Surti akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Namun, meskipun gangguan itu telah berakhir, sebagian orang masih percaya bahwa arwah yang meninggal dengan cara tragis tidak pernah benar-benar pergi. Bagas kembali menikmati hari-harinya di kampung. Ia bisa berjalan di sekitar desa tanpa rasa takut, tanpa harus khawatir akan melihat bayangan nenek tanpa tangan itu. Rudi dan Dani juga merasa lebih baik. Mereka tidak lagi dihantui oleh mimpi buruk atau suara-suara aneh. Setiap kali mereka melintasi rel, mereka tidak lagi merasakan hawa dingin yang mencekam. Bagi mereka, ini berarti Mbah Surti sudah tenang. Namun, di lubuk hati kecil Bagas, ia merasa ada sesuatu yang masih belum selesai. Beberapa bulan kemudian, saat Bagas duduk di warung kopi, seorang warga desa tiba-tiba mendekatinya. "Bagas, kamu masih ingat cerita tentang Mbah Surti?" Bagas mengerutkan kening. "Tentu saja, Pak. Kenapa?" Pria itu menelan ludah. Wajahnya terlihat cemas. "Tadi malam, aku melihatnya lagi." Darah Bagas langsung membeku. Pria itu bercerita bahwa ia pulang malam dari desa sebelah. Ketika melewati rel kereta, ia melihat seseorang berdiri di sana. Awalnya, ia mengira itu hanyalah seorang wanita tua biasa. Namun, saat ia memperhatikan lebih dekat, nenek itu tidak memiliki tangan. Dan sebelum pria itu bisa bereaksi, nenek itu menoleh. Dengan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya, pria itu langsung berlari sekencang mungkin tanpa menoleh ke belakang. Begitu sampai di rumah, ia merasa tubuhnya panas dan tidak bisa tidur semalaman. "Aku pikir kalian sudah menenangkan arwahnya, tapi kenapa dia masih ada?" tanyanya dengan suara bergetar. Bagas tidak bisa menjawab. Ia hanya duduk diam, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Jika Mbah Surti telah pergi, lalu siapa yang muncul di rel malam itu? Bagas langsung menemui Rudi dan Dani, memberitahu mereka tentang kabar ini. Dani terlihat pucat. "Jadi,
Semua yang kita lakukan kemarin sia-sia. Rudi menggigit bibirnya. Mungkin ada sesuatu yang belum terselesaikan. Bagas memikirkan hal yang sama. Saat ritual terakhir, Mbah Surti tersenyum sebelum menghilang. Namun, bagaimana jika itu bukan pertanda bahwa ia telah pergi? Bagaimana jika ia masih menunggu sesuatu? Atau, bagaimana jika ada arwah lain di rel itu? Bagas memutuskan untuk kembali menemui Pak Karyo. Saat ia menceritakan penampakan terbaru itu, Pak Karyo hanya terdiam. Kalau dia masih muncul, berarti masih ada yang belum selesai, katanya akhirnya. Bagas menatapnya dengan gelisah. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Pak Karyo menghela napas panjang. Kadang, arwah tidak bisa pergi begitu saja. Mereka meninggalkan jejak, kenangan, atau bahkan ketakutan yang begitu dalam sehingga mereka terus terjebak di dunia ini. Bagas menelan ludah. Jadi, Mbah Surti belum benar-benar pergi? Atau, arwah lain di rel itu mulai menunjukkan dirinya? Bagas, Rudi, dan Dani tidak tahu jawabannya. Namun, satu hal yang pasti, misteri rel kereta ini belum sepenuhnya berakhir. Dan mungkin, tidak akan pernah benar-benar berakhir. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.